Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 12 Mei 2023 ya. Mulai memasuki minggu kedua di bulan Mei ya, dan sekarang on the way untuk minggu ketiga. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham, dan semoga dari 3 saham tadi ada yang bisa kita tradingkan ya untuk minggu depan. Saham tersebut adalah saham Cool, Cleo, dan juga Gosco. Nanti tinggal kita cek kira-kira di antara kita di mana nih yang paling menarik. Oke, sebelum ke pembahasan 3 saham tadi, sebelumnya aku mau review dulu ya terkait watchlist menu sore yang aku berikan ke teman-teman di free group minggu ini ya. Total kita ada 6 watchlist ya, 5 dari 6-nya jalan ya minggu ini dengan target price 1,5% hingga 2%. Harusnya teman-teman jika mengikuti rules-nya ini akan tercapai ya dengan menggunakan order booking tentunya ya. Nah, bisa teman-teman lihat bahkan bukan cuma 2% ya kenaikannya ya, ada yang bahkan menyentuh 6% seperti BNBR dan juga BBKP. Lumayan lah ya untuk nambah di kala market yang merah seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau join silahkan ya, link free groupnya nanti akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, langsung aja ya kita bahas dulu dari IHSG kita. Untuk IHSG kita minggu ini dropnya lumayan dalam ya, minus 1,18% ya IHSG kita. Cuma memang di sisi lain untuk minggu ini foreign itu ada exit dari IHSG kita itu ada di angka 1 triliun ya. Jadi kalau teman-teman lihat untuk foreign sendiri ini exit di saham-saham seperti ini ya. Ada Telkom, BBKP, BMRI, Bukalapak, BMTR, NISP dan sebagainya. Jadi memang untuk minggu ini ini bukan satu minggu ya. Ada Telkom, TOTL, BMRI, Buka, SCMA, BMTR, Adro dan sebagainya. Jadi memang untuk minggu ini bukan minggu yang baik ya bagi IHSG kita. Karena memang itu berasa banget ya penurunan saham-sahamnya karena memang foreign-nya exit. Kurang lebih seperti itu. Secara daily sendiri IHSG baru breakdown ya. Support kuatnya di sekitar 6.740 ya, dan ini mengkonfirmasi ada pattern head and shoulders di sini. Ya, kalau misalkan kita hitung berdasarkan kedalaman pattern-nya, maka kurang lebih potensi penurunan IHSG itu bisa menyentuh ke sekitar area 6.400-an ya, sekitar 6.400-an ya, kurang lebih. Berarti kita bisa simpulkan ya deket-deket sini lah. Oke. Dan apakah itu adalah area yang baik bagi IHSG kita? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Jadi perkiraanku bahwa IHSG akan bergerak sideways minggu ini ternyata salah ya, karena memang foreign-nya itu exit gitu. Oke, jadi hati-hati ya karena IHSG juga sudah minim katalis di bulan April ya. Saham-saham yang sudah membagikan dividen itu juga sudah beres membagikan dividennya, dan bahkan beberapa dari mereka juga membagikan dividen itu di bawah ekspektasi ya, terutama saham-saham batubara. Karena memang harga batubara dunia sudah drop lumayan ke area 160-an kalau teman-teman lihat ya, ke area 166,5. Itu berarti ya mereka juga harus siap-siap lagi ya, meskipun memang secara bisnis masih menguntungkan ya. Cuma memang untuk harga batubara sekarang itu tidak akan semenarik dulu. Market akan mengadjust ya, harga saham batubara gitu ya, yang memang mereka rasa overvalue gitu. Ya, sisi positifnya ya dividen yield juga akan teradjust ya. Tapi Indian akan ada sedikit transisi tentunya ya dari sisi dividen payout ratio yang biasa dibagikan ya. Mungkin PTBA kemarin itu 100% ya, mungkin bisa akan terjadi adjustment tentunya ya, dan tentunya adjustment tersebut tidak akan disukai market ya. Itu sudah terlihat dari saham-saham kayak batubara lainnya ya. Ada Adro gitu kan, Adro yang baru-baru ini kemarin ternyata tidak sesuai dengan rencananya, that's why langsung turun. Ya, bahkan sempat ke ARB gitu kan, low-nya 6%, terus kemudian kalau nggak salah ada UNTR ya. Ada UNTR juga yang tidak sesuai ya ketika di sini. Kalau nggak salah di sekitar area sini sih, 14 April dia turun. Meskipun dia sempat naik lagi, terus kemudian ya dia harganya sudah turun lumayan banyak hingga saat ini gitu. Ya, jadi pasti akan ada adjustment, dan ya kalau saranku teman-teman mengincar dividennya untuk saat ini sih untuk perusahaan batubara agak riskan gitu. Dan menurutku minggu depan IHSG akan bergerak
lebih cenderung ke arah bearish gitu ya, mungkin menuju ke area sini ya, bisa jadi ya. Atau kalau misalkan memang foreign-nya masih sedikit lebih bagus gitu ya, sedikit lebih baik ya, dia akan retest ke sini terus kemudian akan bergerak sideways terlebih dahulu. Ya itu menurut opiniku pribadi ya. Harapan kita lah ya, semoga IHSG kembali menemukan tracknya, karena kemarin memang ketika dari bulan Maret ke bulan April itu kita trading enak banget ya. Kita trading ketika memang ada foreign masuk itu enak banget ya, win rate itu juga semua tinggi, 80-90% gitu kan. Tapi sekarang ya tentunya akan ada adjustment di sana. Dan kita harus siap dengan adjustment tersebut ya, dengan money management dan psikologis kita ya. Jadi kalau misalkan kita nggak siap dengan itu ya, ya kita akan kalah di bursa gitu, karena ya salah satu seteknik sebagus apapun itu akan kalah kalau misalkan psikologis dan money management kita itu tidak siap dengan itu gitu loh. Jadi balik lagi untuk market yang memang kondisi sedang tidak baik ya, itu yang memang harus dijaga ya, psikologis dan juga money management kita. Oke. Itu sedikit review terkait IHSG ya. Kita sedikit review tentang makroekonomi juga, secara harga komoditas juga mostly mengalami penurunan ya, dari sisi oil ya, crude oil kalau teman-teman lihat ya CPO sudah mulai stagnan sih. Terus kemudian gold itu juga ada koreksi ya. Kalian sempat nyentuh all time high, sekarang sudah mulai turun lagi ya, mungkin lebih ke arah sideways. Batu bara juga sudah turun lumayan banyak ya, dari 200 sudah turun ke 166. Jadi memang untuk saat ini ya IHSG sedang minim katalis positif untuk saat ini. Oke. Kemudian next kita akan bahas langsung ya ketiga saham tadi. Apakah di antara 3 saham tadi ada yang menarik? Nanti kita akan cek. Saham yang pertama yang mau akan aku bahas adalah saham coal. Ya, menurutku pribadi untuk saham coal ini masih menjadi saham yang memang cukup baik ya hingga saat ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan teman-teman buka secara weekly chart, dia membentuk pattern inverted kecil di sini ya. Ini head, ini leftnya, ini headnya, ini right shoulders-nya. Dan berita bagusnya adalah dia sekarang lagi di pullback area. Ya sudah mendekati pullback area itu sekitar 140. Jadi menurutku sih, kalau misalkan minggu ini ya di area 140 ini ketahan ya, kemungkinan besar dia akan mantul minggu depan. Gitu ya. Secara broker summary minggu ini untuk coal sendiri ya, memang akumulasi lumayan ya oleh CP, average-nya di 154 ya. Jadi menurutku sih bisa dijadikan watchlist. Untuk minggu depan ya kalau bisa ya kita entry-nya adalah low risk sih ya mainnya ya. TP area nggak perlu jauh-jauh dulu ya, mungkin di sekitar 173 itu adalah TP 2 nya, TP 1 nya ada di sekitar area sini, itu di sekitar area kurang lebih di 167 ya, 167 166 ya. Dan baik lagi ini kita ibaratnya trading masih dalam posisi yang counter trend. Jadi trend untuk saham coal ini masih on the way untuk dia uptrend, jadi memang masih butuh konfirmasi. Jadi hati-hati ya, jadi sangat wajar kalau misalkan gerakannya sangat-sangat volatil untuk saat ini. Jadi kalau misalnya kita buat plannya untuk saham coal, harga sekarang 146. Kalau misalkan teman-teman mau taruhlah support di sekitar area 140 silahkan. Berarti kita taruh 1 tick di bawah 139. TP area 167. Ya, dan resistan 2-nya di 173. Jadi menurutku untuk saat ini risk dan reward-nya menarik. Ya, dimana masih di sekitar 1 banding, ya hampir 1 banding 3 ya. 1 banding 2,5 untuk saham coal ini. Gitu. Oke, saham kedua yang akan aku bahas adalah saham Cleo. Ya, Cleo kemarin kalau nggak salah laporan keuangan Q1-nya keluar ya. Coba aku cek ya. Untuk Cleo laporan keuangan Q1-nya keluar ya, which is good, dimana terjadi sedikit peningkatan performa ya. That's why harga sahamnya langsung naik. Dan memang untuk saat ini grafik chartnya lumayan oke, dimana dia membentuk cup and handle di sini kalau teman-teman lihat. Nah, ini adalah cupnya ya, ini cupnya, ini handle-nya, dan sudah di breakout per Jumat kemarin ya. Kalau misalnya kita ukur berdasarkan kedalaman patternnya ya, kita copy naik ke atas, maka Cleo sebenarnya berpotensi untuk menuju ke area 700 ya. Area 700. Kalau misalnya dia nggak false break ya, kalau misalkan dia nggak false break ya, menurutku ini possible banget. Nah,
ada juga karya 700 gitu. Untuk saat ini Cleo minggu ini broker summary-nya cukup good lah ya, akumulasi oleh AK di area 556 ya, diakumulasi oleh AK di area 556. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lah supportnya, teman bisa pakai di handle-nya ya, di swing low handle-nya itu di sekitar area 520 ya, 525. Jadi kalau misalnya kita buat trading plan-nya 590 ini 520, TP area-nya adalah di sekitar, ini TP satunya di sekitar 650 ya. TP2-nya ada di sekitar area 700 ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya untuk Cleo ya risk dan record-nya masih 1:1. Jadi kalau misalkan dia pullback ya, menurutku itu akan menarik sih. Jadi kalau misalkan dia pullback nih ya, kalau misalkan dia pullback ke sekitar area sini, nah ini ya teman-teman bisa coba untuk cicil sih ya, asal dia tidak breakdown dari 520-nya. Kalau misalkan dia breakdown dari 525 ya otomatis itu sudah fail ya, so patternnya sudah gagal ya. Oke, itu untuk Cleo overall good ya, trennya juga sudah mulai uptrend, tinggal kita cek pergerakannya minggu depan. Kayaknya AK-nya itu AK foreign ya untuk Cleo ya. Nah ini ya, jadi akumulasi foreign-nya oke banget, cuma memang foreign-nya ngambilnya di bawah ya, jadi hati-hati. Ya, mulai akumulasi sudah mulai gede-gede oleh foreign. Oke, kemudian terakhir adalah di Gosco ya, di Gosco. Untuk Gosco menurutku sih di antara tiga ini ya paling kurang menarik ya, karena memang secara tren ini masih lebih ke sideways ya, gerakannya jadi terbatas. Cuma kalau misalkan teman-teman mau beli dengan low risk ya sebenarnya silahkan ya. Ini dia sekarang lagi berada di area support. Oke, ini ada support satunya, support 2-nya atau last adalah di sekitar area sini. Oke. Kemudian TP area teman-teman bisa put di sekitar area sini. Kita di sekitar area 94. Ya, 95 sampai 96. Selama dia belum bisa berhasil break trend line-nya sih ya agak berat ya. Overall sih dia cukup nurut nih sama trend line atasnya ini nih. Ya, dia cukup nurut sama trend line atasnya. Oke, jadi kita akan coba buat trading plan-nya dulu untuk Gosco. Area harga sekarang ada 89. Last supportnya ada di sekitar area support satunya di 88, last supportnya di 83. Oke, 87 dan 82 berarti ya. TP areanya ada di sekitar area 96. Jadi untuk Gosco risk dan record-nya 1:1. Menurutku sih ya boleh lah ya dijadiin watchlist lah ya, kalau misalkan dia ada sedikit candlestick reversal dan kalau misalkan teman-teman mau day trading ya boleh untuk dicoba. Oke, paling overall gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terakhir menurutku minggu depan untuk sektor potensial aku masih ngelirik dari properti ya, BCS, MRA, CTRA, P1 gitu ya, dan ASRI. Menurutku chart mereka ini mulai bagus dan mulai ada inflow. Kemudian untuk sektor konstruksi ini kembali jelek lagi ya, karena memang kemarin ada isu negatif dari Waskita di mana terjadi restrukturisasi obligasi ya, di mana obligornya atau pemegang obligasinya tidak menyetujui, that's why Waskita disuspend. Dan ini selanjutnya akan disusul oleh Wika ya, di mana Wika akan mengajukan obligasi restrukturisasi. Ya, jadi isu terkait merger BUMN tersebut itu kembali hilang ya, karena memang adanya hutang harus dibereskan oleh karya-karya ini gitu. Oke, paling gitu aja teman-teman, semoga manfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kan juga bisa mendapatkan cuan dari harian dari trading harian. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan see you next video guys, bye bye.